kita tahu kasus yang dialaminya ini nggak mudah loh dialamin gitu kan, dengan penilaian-penilaian sosial dari orang-orang, yang men-judge dia yang nggak paham apa yang dia alami kan banyak ya gitu. Buat saya, terlepas dari case-nya ya, saya melihat Giselle orang yang tegar. Kenapa? Karena kita tahu kasus yang dialaminya ini nggak mudah loh dialamin gitu kan, dengan penilaian-penilaian sosial dari orang-orang, yang men-judge dia yang nggak paham apa yang dia alami kan banyak ya gitu ya. Buat saya dia sangat luar biasa gitu, dia sangat kuat walaupun ya kita tahu ya di dalamnya kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi dengan dia memperlihatkan dia kuat, ini menunjukkan bahwa support system di sampingnya nih support system di sampingnya ini bagus, orang-orang terdekatnya. Jadi orang-orang terdekatnya ini tidak men-judge dia, tapi justru menyemangati dia. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Malah mungkin bisa jadi saat ini bisa lagi puasa dari sosial media, karena kan sebenarnya racun itu adalah sosial media ya, komen-komen dari orang yang nggak kenal kita kemudian men-judge kita gitu. Jadi ketika dia menghindari racun atau toksik dalam hidupnya, kemudian orang-orang di sekelilingnya mensupport dia, mungkin orang tuanya, mungkin bisa jadi juga mantan suaminya, atau pasangannya sekarang, atau anaknya, kita nggak tahu ya supportnya seperti apa. Tapi support ini terlihat dengan tegarnya seorang Giselle untuk menjalani masalah yang nggak mudah saat ini dia jalanin. Iya, kalau aku ngelihatnya gini, eee masalah ini, tapi memang ini sulit ya dijalanin ya. Banyak orang ketika punya masalah terpuruk seolah-olah nggak punya motivasi buat hidup ya, sehingga pekerjaannya berantakan, kadang-kadang hubungan sosialnya berantakan gitu ya. Tapi kalau kita lihat Giselle nih, walaupun dia punya masalah yang cukup berat gitu kan, kemudian dia masih tetap bisa melakukan aktivitas pekerjaannya. Buat saya, satu hal sih, dia profesional. Artinya dia tetap menjalankan pekerjaannya dia, dan dia pasti kepikiran, nggak mungkin nggak, pasti kepikiran, tapi dia mencoba profesional. Nah balik lagi, kenapa dia bisa kayak profesional? Karena memang dia adanya support system yang mendukung dia ya, manajer, lawyer-nya, segala macam gitu kan. Dan ini yang membuat akhirnya dia bisa menjalani hidupnya. Dan harusnya ini jadi pelajaran sih, jadi pelajaran buat kita semua bahwa kita kan hidup pasti punya masalah ya gitu. Tapi jangan sampai masalah yang kita alami ini menghentikan langkah kita. Karena buat saya seberat apapun masalah hidup orang, itu bukan berarti masa depannya suram, ya kan? Kita bisa lihatlah banyak mereka-mereka yang terkena kasus hampir serupa gitu kan, baik di luar maupun dalam negeri. Ketika masalah ini selesai, mereka survive, mereka bisa profesional lagi, bahkan mereka bisa diterima dengan masyarakat. Artinya adalah bahwa masalah yang dihadapi ini bukan berarti membuat kita punya penilaian atau mindset yang salah bahwa oke, hidupku udah berakhir, masa depan gue suram, enggak. Nah ini bisa menjadi pembelajaran dari kita, di mana kita bisa melihat Giselle, bisa menaruh gitu, oke sekarang saya lagi kerja, maka permasalahan ini, saya taruh dulu di sini, maka saya profesional dengan pekerjaan saya. Kalau saya ngelihatnya sih seperti itu, dan yang hebatnya adalah orang-orang di sekeliling dia.